Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Nurtigri, NIM C1C018217 akan mempresentasikan tentang aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Proses pengambil keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Yang berikutnya, motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Yang berikutnya, jenis-jenis dari model proses. Model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara berbagai motif dan tujuan. Yang berikutnya, model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Yang berikutnya, jenis-jenis dari model proses. Model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Yang kedua, untuk mempresentasikan model rasionalitas ekonomi yang lebih realistis, Herbert Simon mengajukan model rasionalitas alternatif. Yang berikutnya, para pengambil keputusan dalam organisasi. Metode pengambilan keputusan yang rasional memang merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak, tetapi hasil keputusan yang dihasilkan tidak selamanya benar, dalam artian tidak dapat mengubah situasi menjadi lebih baik atau memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan mungkin tidak terdapat keputusan yang sifatnya merugikan. Dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pengambilan keputusan rasional membuat hasil sebagaimana yang diharapkan. Yang berikutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, rasional terbatas. Rasional terbatas berarti bahwa orang-orang memiliki batasan dalam pemikiran rasional. Yang kedua, intuisi. Terdapat berbagai pandangan mengenai intuisi, yaitu intuisi sebagai suatu pengetahuan, intuisi sebagai pendekatan untuk merespon suatu fenomena, dan sebagai suatu proses berpikir. Yang berikutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan setidaknya pada dua alasan, yaitu pertama, cukup mudah untuk mengenali masalah-masalah yang tampak. Yang kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang berikutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, pembuatan pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan menandakan prioritas atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Heuristis adalah strategi yang disederhanakan dalam pengambilan keputusan yang mana para manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terdapat, dan keterbatasan kognitif. Yang berikutnya, asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambil keputusan, masalah keputusan yang dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tertentu. Yang kedua, resolusi semu dari konflik. Organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang seringkali dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan. Maka diperlukan suatu prosedur untuk menyelesaikan konflik agar dapat mencapai tujuan. Yang berikutnya, asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun externality. Yang berikutnya, pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah penelusuran tindakan-tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs para pakar, pengujian informasi integrasi, pengamatan, dan temuan pertimbangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.